Oke. Ya, jadi selamat siang Bapak-Bapak semua. Jadi bincang-bincang siang hari ini kita kedatangan dua narasumber. Satu dari pihak Hotel Accor ya, Bapak Pamuji Slamet, ya, Hotel Pak. Development Director Accor Hotels Indonesia. Dan satu lagi yang nggak kalah hebatnya adalah Pak Agus Setiawan, Regional Head of Bank China Construction Bank Indonesia ya, CCB ya Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Ya ini dahsyatnya LinkedIn ya Pak, jadi saya bisa kenal jabatan. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin bincang-bincang ya. Ada beberapa hal terkait pandemi, tapi impact-nya ke bisnis antara perhotelan, owner hotel, construction, dan tentunya dengan perbankan. Karena itu mereka aktivitas ini saling terkait dan sama-sama membutuhkan arus uang ya kan, arus uang, transaksi dan sebagainya. Nah, kira-kira nih dari Pak Pamuji nih, dari Hotel Accor, karena keadaan adanya wabah, langkah apa sih yang ditempuh nih oleh Hotel Accor nih pada hotel-hotel existing yang udah kadung pakai Accor sebagai operatornya? Mungkin bisa diceritakan nih Pak. Sedang gonjang-ganjing. Kalau di dunia pewayangan itu gonjangan. Bapak tahu Kawah Chandra di Muka? Tahu nggak kisah pewayangan Chandra di Muka? Saya tahunya gunungannya Pak, itu gunungannya ada dua di kiri kanan. Jadi Gatot Kaca, ya toh, dia itu namanya Bambang Tetuko waktu lahir. Nah, supaya dia badannya kuat segala macam, diceburin ke dalam Kawah Chandra di Muka. Begitu dia keluar, dia langsung terbang, wrrr, gitu kan, jadi gede, langsung kumisan. Tapi otot kawat, ya toh tulang besi kalau orang Jawa bilang. Nah ini Chandra di Muka nih Pak. Yang bisa bangkit, dia yang akan jadi pemenang. Yang lainnya yang tiarap, menyingkir. Accor melihatnya ini sebagai suatu proses yang kurang lebih diperlukan somehow in many cases, in banyak industri gitu ya kan. Nah kalau saya di perhotelan sebetulnya sudah melihat siklus yang normal gitu ya, sering. Tapi siklus normal tuh pun kadang-kadang Pak ya, dikarenakan satu lain hal gitu, industri itu jadinya tidak atau kurang sehat. Nah dengan adanya ini ada fit and proper test gitu istilahnya mungkin. Jadi mau nggak mau yang tadinya cuma ikut-ikutan harus nyingkir. Tapi yang bagus-bagus ya tentunya nanti akan dilihat oleh pelanggan gitu. Kalau akan tetap jadi pilihan sehingga dia akan tetap malahan akan going stronger karena ini ujiannya yang terberat. Kalau lagi masanya bagus Pak ya, everybody can do it, right? Gitu. You just follow the wave, gitu kan? Ngikut aja. Lagi rame di bisnis ini ngikut, lagi rame di bisnis itu ngikut, gitu kan? Ingat nggak waktu itu? Begitu waktu zamannya airlines dibuka yang budget, semuanya bikin budget airlines. We make people fly, bla bla bla, terbang. Terus kalau habis terbang harganya murah, pada nginep di mana? Akhirnya orang-orang pada bikin hotel budget. Itu wah rame pada bikin hotel itu ini ya, ya toh. Nah, ini kan kalau di perhotelan tuh bagian dari itu kan. Terus jadi orang melakukan perjalanan karena lebih dari satu malam nginep di hotel, akhirnya ada hotel gitu kan. Lalu kemudian saling bersaing, tapi pada akhirnya nanti akan terlihat bahwa ada positifnya di sini. Saya maunya yang positif dulu ya Pak ya. Kalau ditanya keringetan nggak, butuh keringetan lagi, namanya pandemi Pak ya. Itu kalau Bapak lihat Rambo, Bapak pernah lihat Rambo kan? Begitu dari belakang dia ngikat kepalanya gini, nges, yang belakang berotot toh.
itu ada sodetan sini, ya kan, di sini jahitan, berdarah, berpeluh gitu ya, berkeringat, berdebu. Nah itulah saya itu sekarang. Jadi Rambo. Berkeringat dan berdarah-darah gitu ya. Cuma saya tetap percaya bahwa ya sebagai hotelier gitu ya kan Pak, ya saya kan tahunya cuma ini bisnisnya gitu ya, mau yang kayak apapun bentuknya, we will have to make the best out of it gitu ya. Itu di situ, lalu kemudian ada tes dan pada akhirnya saya percaya gitu ya, melewati krisis sebelumnya juga sudah pernah gitu ya. Memang tiap krisis berbeda-beda, tapi satu hal adalah di mana kita di situ harus tetap melihat yang fokus, yang didahulukan yang mana gitu ya. Mungkin harus di-share and so on and so forth gitu, dari risiko. Lalu kalau mau ditanya untungnya gimana, ya masih untung bisa jalan gitu, karena kan ada banyak pembatasan. Pada intinya setiap ada sesuatu yang sifatnya seperti ini, apakah itu gangguan eksternal environment dari segi politik atau malah mungkin kegiatan politik gitu ya, lalu ada bencana alam, lalu kemudian ada misalnya teror, ada hotel pasti duluan terasa gitu ya, salah satu yang duluan terasa gitu. Karena ini kan dia bukan betul-betul kebutuhan yang primer ya Pak, selalu dibelakangin dulu gitu. Kalau melihat Maslow teori itu dia mungkin nggak terlalu atas banget gitu, atau jadi dia bukan fundamental needs. Industri hotel ini termasuk ya kebutuhan jalan-jalan kan Pak ya. Ya, leisure itu tersier ya maksudnya ya, lebih dekat ke kebutuhan gaya hidup ya. Nah ini makanya sekarang kan dengan keadaan kayak begini kan tentunya banking juga punya andil ya dalam membantu industri-industri agar tetap bertahan pada lininya ya, supaya nggak kolaps. Jadi mungkin dari Pak Agus bisa sedikit cerita ya, dari CCB ini punya kebijakan relaksasi yang seperti apa, terutama yang terkait dengan perhotelan ya. Mungkin karena perhotelan ini kan paling kepukul nih, langsung orang diem semua, nggak ada yang berani nginep kemana-mana ya kan. Benar. Ya. Oke, dari perbankan ya, kalau kita melihat ya mungkin sektor yang pertama kali berimpact ya ini salah satunya adalah perhotelan yang kelihatannya nih. Ya, jadi memang kalau kita lihat fenomena dari awal COVID ya sampai saat ini, ya memang ada yang beraneka ragam ya, terutama hotel yang mayoritas itu pariwisata nih, mengakomodir pariwisata itu yang duluan, karena memang benar Pak Muji bahwa pariwisata ini adalah sektor yang mungkin bukan primer lagi ya kan, secondary, malah boleh bilang tertiar ya. Jadi dianggap ini lifestyle sekarang sebenarnya. Jadi lifestyle kita nih ya, untuk orang-orang yang memang dibilang spend money-nya, kalau ada spend money ya mereka akan berakomodasi ke pariwisata dan ya impact-nya di perhotelan. Nah, dari perbankan melihatnya bahwa yang pertama kali berimpact adalah hotel yang pariwisata. Ya, kedua ada hotel yang memang dianggap mengakomodir MICE, yaitu mungkin di pinggir-pinggir kota besarnya yang bukan daerah wisata. Contoh di Jakarta tuh yang menjadi hotel MICE mungkin Bogor, ya kan? Mungkin di daerah Banten, gitu, karena memang kebanyakan MICE ini adalah salah satu tujuan untuk mengakomodir anggaran, biasanya perusahaan BUMN maupun swasta ya, mereview anggaran, biasanya mereka menggunakan hotel untuk meeting-meetingnya gitu. Nah, dari bank sendiri melihat ya, kalau dengan kondisi seperti ini
ya bank memberikan beberapa relaksasi. Ya kita melihat kalau yang pariwisata yang kita anggaplah memang mayoritas okupansi malah menjadi ya hanya 20% saja. Malah ada beberapa hotel yang mereka tutup karena antara revenue dengan cost saat ini lebih besar cost. Nah, kalau kondisi itu kita di perbankan memberikan beberapa skim. Pertama, hanya membayar bunga, jadi pokoknya kita tunda. Ya, kalau itu masih ada okupansi, ya sehingga mereka punya revenue. Nah, kalau yang ditutup sama sekali, kita juga punya kebijakan bahwa kita akan berikan relaksasi seperti tunda bayar pokok dan bunga. Jadi benar-benar free. Ya, tapi artinya free ini bukannya gratis nih Pak. Jadi hanya ditunda, yang memang kita buatkan skim lagi, kita bisa lihat nih, kita nggak tahu ya sampai kapan COVID ini berlangsung. Ya, tapi di sini kita memberikan jangka waktu tuh antara 3 sampai 1 tahun, sementara ya. 3 sampai 1 tahun untuk bisa menunda. Nah, setelah itu bunga atau pokok plus bunga yang ditunda itu akan dibayarkan setelah masa itu. Seperti kalau 6 bulan berarti bulan ke-7. Kalau setahun berarti bulan ke-13 dengan diangsur kembali. Kita ada kebijakan juga dengan mengangsur selama setahun, 2 tahun ya. Atau yang the worst sampai yang karena tutup sama sekali ya. Kita berikan pembayaran itu di belakang, jadi seperti dikapitalisasi. Ya, dengan asumsi nanti pada saat masa periode, ya dia bisa pelunasan sekaligus, gitu. Ya, sehingga ya ini boleh dibilang stimulus yang kita berikan kepada pengusaha hotel supaya hotel tetap bisa eksis. Ya. Karena kita juga nggak mungkin paksa pada saat revenue nggak ada, mereka harus bayar, gitu. Ya, mungkin stimulus yang dari perbankan kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau dari government gitu ya, ya ini terlepas dari kebijakan perbankan dari BI atau government gitu, apakah mereka ada tanda kutip ya subsidi gitu, jadi orang kan misalkan oke lah kita kredit dikasih relaksasi, cuman untuk bisa muter mesin setelah berhenti lagi itu kan biasanya ngeden tuh Pak. Berat ya, misalkan muter lagi itu kan nggak langsung rodanya tuh udah macet terus masih diputar pelan-pelan, nah itu kan lumayan tuh. Nah apakah dari government tuh memang ada dukungan untuk sektor perbankan yang terkait dengan pariwisata, karena sebenarnya pariwisata Indonesia ini kan kalau dimaksimalin kan banyak ya, dari pariwisata dan juga nggak cuma sekedar pariwisata, dari hotel-hotel bisnis pun juga banyak. Jadi hotelnya pecah dua bidang ya, ada yang pariwisata, ada yang bisnis. Mungkin bisnis akan bangkit duluan karena orang yang udah nggak tahan pengen beraktivitas ya hotel bisnis jadi keisi. Tapi kalau hotel pariwisata mungkin agak tertunda karena di area-area pariwisata ada kecenderungan kan terjadi pengumpulan massa gitu loh. Orang masih takut atau parno atau bagaimana gitu kira-kira. Gitu sih Pak. Benar Pak. Jadi memang di PHRI sudah ada itu diusulkan itu. Udah ada ya Pak. PHRI itu sudah ngusulin berbagai hal gitu ya. Kebetulan saya pegang ini salah satu yang mereka berikan kepada kita gitu ya. Pada waktu Ketua PHRI berbicara gitu ya dengan pemerintah termasuk dengan DPR gitu. Ya kita ngelihat tentunya di sini kan ada juga yang wewenangnya di pusat, ada yang di daerah tuh Pak, gitu kan ya. Nah yang di daerah tentunya ya yang terkait dengan pajak Pemda gitu ya. Lalu ada yang juga ada varian-variannya begitu ya. Jadi pajak itu bisa dibebaskan untuk sementara. Pajak hiburan tuh lain lagi Pak, pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan sementara gitu kan.
PBB juga itu diusulkan ya, pajak air bawah tanah gitu. Ada juga yang bilang membebaskan dari atau memberikan diskon atas retribusi sampah gitu, yang kayak gitu ya. Tapi ya ampun, itu berapa banyak bakalan membantu kalau misalnya kita lihat komponen biayanya. Lalu ya itu nominalnya minor sih Pak ya kayaknya ya. Nggak terlalu, tapi paling tidak di situ ada goodwill diperlihatkan gitu kan. Ya, insentif ya. Insentif ini ya kan, kalau dilihat dari ini kan sebetulnya di bawah GOP Pak. Jadi kalau misalnya lihat laporan keuangan operation terus di bawahnya ya, nah itu kan porsi daripada owner kan, termasuk ke perbankan itu kan di situ tuh, relaksasi di situ gitu. Kalau Akor ngelihatnya apa yang bisa dilakukan di expenses kan, di operations gitu. Jadi ya intinya bagaimana caranya gitu ya supaya bisa lebih relax gitu ya cost expensesnya. Kalau nggak salah itu pertanyaan selanjutnya deh, saya udah nyamber aja. Nggak apa-apa. Justru kita ini lubernya bisa kemana-mana Pak. Ya kayak misalkan mungkin kalau gimana Pak, silakan. Mungkin kalau dari perbankan juga kita tuh emang dari OJK ya dan Bank Indonesia memberikan stimulus ya. Jadi stimulus itu ada bantuan juga yang mungkin ini adalah sebagian dari APBN kita yang dianggarkan untuk masalah COVID ini. Ya, dari total yang diberikan pemerintah ke OJK Bank Indonesia ini untuk perbaikan bank-bank nasional di Indonesia, itu nominalnya lumayan Pak. Itu total ya, per anggaran per Mei kemarin ya, mereka tuh kurang lebih 400 triliun untuk subsidi seluruh sektor ya, tidak hanya perhotelan saja. Jadi ini pun mungkin ya banyak diserap nih sekarang ini kan. Ada juga pernah dengar ya, dari stimulus ini diberikanlah bank-bank jangkar yang tabene bank plat merah ya, dari bank BUMN yang akan diberikan ke bank swasta yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan karena CCB ini nih dianggap bank asing, Pak. Ya. Nah, bank asing kita prioritas untuk mendapatkan bantuan stimulus ini lebih kecil, Pak. Jadi memang kita dianggap nih bank asing ini, owner kita yang di sana ya, yang notabene kalau CCB ini kan China, dianggap lebih kuat, jadi bisa subsidi kita gitu. Jadi terus terang CCB ini untuk sampai saat ini ya belum ada bantuan stimulus. Jadi ini benar-benar self financing dari CCB sendiri. Untuk prioritasnya jadi beda ya, karena kebetulan CCB ini bank dari luar ya. Iya, betul. Tapi bukan dianggap tidak dapat ini ya, istilahnya jatah untuk bantuan, tapi prioritasnya terakhir untuk bank asing, karena memang secara secara ini mereka lebih prioritaskan yang bank pemerintah dan bank swasta nasional, Pak. Gitu. Nah, betul. Kalau dilihat dari stimulus yang ada, memang banyak kendala sebenarnya. Dari perbankan nasional pun belum 100%, mungkin juga termasuk yang kemarin Pak Jokowi marah-marah ya kan, dari anggaran yang dialokasikan untuk COVID ini, penyerapannya aja baru 7%, gitu kan. Nah, masalahnya kenapa? Ini sebenarnya masalah regulasi dan masalah impact. Impact itu artinya responsibility ini seperti apa? Jangan sampai kalau kita di stimulus perbankan seperti kasus BLBI. BLBI itu ya case-nya perbankan selesai, tapi ada gugatan hukum yang membuat kebijakan. Jadi Bank Indonesia juga takut pejabat-pejabatnya untuk secara gamblang mengeluarkan kebijakan. Jadi benar-benar mereka kaji, sehingga itu yang menjadi kendala yang ada.
gitu. Jadi sementara kalau saya lihat dari bantuan pemerintah ini memang lebih ke pemerintah yang notabene memang ada ke sektor infrastruktur Pak yang cukup besar, karena itu juga sejak eranya Pak Jokowi itu boleh bilang sektor yang paling prioritas karena dia akan menyatukan seluruh Indonesia kan, baik di jalur darat maupun jalur laut kan, istilahnya tol laut, tol darat ya istilahnya gitu. Iya. Kemarin ada itu Pak, ada apa namanya paket lagi yang ke arah UMKM, saya dengar ya. Nah itu untuk, itu UMKM memang benar. Jadi UMKM itu kita anggap fasilitas ya untuk yang debitur menengah ke bawah Pak. Jadi plafon pun maksimum di 10 miliar. Itu prioritas juga karena itu yang menggerakkan sektor real kita Pak. Gitu. Iya, jadi bank plat merah tapi ya, cuman bank pemerintah ya. Pemerintah dan swasta nasional Pak. Tapi memang belum maksimal ya kalau saya lihat sampai saat ini. Karena itu kebijakan-kebijakan yang masih terus dikaji ya secara legalitas maupun secara aturan gitu Pak. Jadi nggak sembarangan mereka gelontorkan. Jadi memang masih ada kendala-kendala sih kelihatan. Dan memang ini saat ini kalau dilihat dari kondisi saat ini perbankan memang harus dilihat dari struktur permodalan Pak. Karena di sini kelihatannya ya seperti hukum rimba lah ya kita bilang, yang kuat yang menang gitu Pak. Ya itu di mana-mana ya, di perhotelan juga jalan juga. Nah, gini, Django ya, Wild West. Iya betul. Nah ini kalau keadaan lagi kayak begini, berarti ekspansi hotel-hotel baru ya berhenti dulu ya Pak, sementara ya Pak Slamet ya. Orang larinya malah ke ini ya, renovasi ya. Kalau misalnya ekspansi diartikan bahwa itu adalah membangun, udah enggak lah, untuk apa gitu ya, ngebangunnya aja udah 2 tahun, 1,5 tahun kan. Tapi kalau misalnya kita berbicara development secara umum gitu ya, sebagai operator, pembangunan dari awal, ngebangun greenfield itu kan salah satu opsi. Ada opsi lain untuk mengembangkan network, seperti contohnya bagaimana supaya hotel yang tadinya itu mungkin masih punya upside potensial bisa di-bikin upside gitu ya, yang belum punya brand atau yang tadinya dengan misalnya brand Pamuji Slamet gitu ya. Ya namanya aja kayak gitu, deso banget ya kan, pasti nggak laku. Nah mungkin kalau brand lain yang masuk gitu contohnya ya mungkin itu bisa akan ada support in term of misalnya distribusi yang tadinya nggak punya jangkauan ke pasar-pasar seperti government atau MICE jadi bisa dapat. Lalu kemudian ya, tapi kan kita pilih-pilih ya, artinya kita ngelihat apa yang bisa kita berikan gitu sebagai added value gitu ya. Nah bisa semuanya aja diambil gitu ya. Dan namanya kan misinya ini adalah untuk mengembangkan network ya, membangun network hotel gitu ya kan. Nah, kita harus lihat kan di sini ada keluarga kita sekarang nih. Nanti kalau mau ngambil, Bapak pasti setuju sama saya. Ya toh, kalau Pak Randy saya nggak tahu, mungkin nggak setuju. Kalau mau ngambil istri kedua, istri pertama harus setuju. Jadi artinya kenapa nanyanya sama saya Pak? Ambil aja lah. Jadi harus dilihat dulu kan, oh ini di mana lokasinya, didiagnosa dulu, di ronsen dulu kan Pak, diperiksa, didiagnosis gitu kan, gitu didiagnosis. Wah kalau ini sih udah tinggal ke emergency room, terus besok-besok langsung aja cari lahan buat dikubur, gitu kan. Tapi ada juga yang wah ini masih bisa nih. Ini mungkin tak kasihkan dekolgen aja besok selesai nih, sembuh nih gitu ya kan.
Atau mungkin ini bisa diutak-utik sedikit nih, mungkin di tengah atau di bawah atau di atas ya. Ya jadi kayak dokter kan Pak. Nah kita mengembangkan network dengan cara take over, di branding, ngambil dari apa yang udah ada, tapi ngelihat edit value mungkin kita masih bisa bantu gitu ya. Tapi tentunya nggak semuanya bisa ya. Ada yang pilek, ada yang udah di kursi roda gitu kan Pak. Nah. ada yang masih muda gitu ya kan, masih ceria kayak Pak Randy gitu ya kan, ada yang udah bangkotan kayak saya misalnya gitu kan. Macam-macam ya kan Pak. Jadi Ya, jadi pengembangan sekarang. kalau Tapi boleh bukan berarti bahwa MOU nggak ada yang sign buat yang baru loh Pak. Saya kasih tahu hari Jumat kemarin itu setelah negosiasi yang sekian panjang ada juga yang sign MOU. Oke. That's good news. Yeah. Good news Pak ya. Pertanyaannya dia siapa kan gitu. Nah, Dia punya cash. Pada situasi yang kaotik seperti ini ada aja ternyata yang kayak gitu. Saya dapat tanahnya murah loh ternyata lah, ya mau bargaining power dia mungkin lagi tinggi ya Pak. ya. Ini aja gua kepret lo, lu gak kasih sekarang, Ya, lari sekarang ke orang lain. Akhirnya dia mau bisa beli properti ini cash is the tanahnya. king, sekarang yang pegang cash paling enak sih. Kalau kita pegang cash Iya. sekarang, orang pada BU ya kan, ada kecenderungan di ya diskon-diskon properti ya kan, nah, mereka bisa lepas. Nah yang punya cash sekarang mereka bisa take over. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya berarti Akor ini aim-nya adalah take over yang udah ada, akuisisi dan renovation yang udah ada juga ya Pak ya. So, supaya volume pekerjaan juga tidak terlalu besar tapi tetap menggenerate arus uang ya. Mungkin juga renovation atau akuisisi juga pinjam dari bank mungkin juga bisa ya Pak ya. Loan dari bank. Nah, kalau misalnya ya kan Bapak lihat ya, hotel itu 24 jam gitu ya. Dulu zamannya rame, kalau disuruh renovasi itu susahnya minta ampun. Kalau sekarang nggak keisi, renovasi aja sekarang gitu kan. Nanti toh juga nggak bisa diisi penuh anyway. Gitu kan, renovasi lalu dibuka setengah-setengah, kan memang harus setengah-setengah sekarang gitu. Nanti pas waktu udah sepi, udah nggak ada COVID itu kan dia bisa operate lagi dengan fresh. Gitu. Ya. Sekarang banyak Pak properti hotel, restoran gitu yang memanfaatkan momen tidak bisa berkegiatan gini dipakai waktunya untuk renovasi. Iya, make sense karena itu adalah make sense. Dan Karena kan kalau dulu kan jadi alasan Pak, nggak mau dia. Mau ditutup dulu, besok-besok aku nggak terima tamu, nggak dapat duit. Ada duit. Jadi makan buah si malakama jadinya ya serba salah. Jadi nggak ada renovasi ya salah, butuh peramajaan. Tapi kalau renovasi ganggu operasional, ntar jadi tamunya jangan ke hotel itu lagi berdebu gitu. Kalau sekarang malah bebas gitu untuk renovasi. Kontraktor juga bisa kerjanya lebih maksimal, lebih cepat juga, nggak perlu setengah-setengah. Misalkan hotel tersebut masih dalam kondisi ada pinjaman dengan bank, ya kan? Terus keadaan seperti ini, terus dia mau renovasi, biaya renovasinya pinjam lagi sama bank, boleh nggak tuh Pak Agus? Kan pokoknya kena relaksasi, terus dia minjem lagi gitu. Untuk facelift nih, mumpung lagi kayak begini, gitu. Nah, ini mungkin yang dibilang buah si malakama nih Pak. Nah itu. Jadi memang perbankan ada aturan main Pak ya. Jadi kita selama masa relaksasi ya tidak diberikan fasilitas tambahan maupun sebelumnya masih ada sisa fasilitas nih. Karena kita anggap kalau yang ikut serta dalam relaksasi itu berdampak. Nah, kan intinya gini Pak, bank tuh tidak mau seperti sudah masuk tambah dalam gitu kan. Dengan ditambahnya fasilitas kan berarti utangnya tambah banyak. Tambah besar ya. Karena gini, kalau di perbankan melihatnya nih memang susah ya, ini lebih ke komersialnya nih. Ya, jadi bank melihatnya pada saat fasilitas diberikan, ya kita harus menganalisa kalau dalam hal ini hotel itu
apakah ada kemampuan bayar. Nah, kalau saat seperti kondisi relaksasi atau restrukturisasi ini, sudah dipastikan kan dia sendiri minta penundaan bayar. Sehingga kita dalam mengartikan di segi komersialnya, income-nya pasti berkurang atau malah tidak ada. Nah, kalau itu pun secara aturan Bank Indonesia dan OJK, bank tidak diperbolehkan. Jadi memang sulit kita katakan. Nah, memang satu-satunya jalan kelihatannya yang tadi money is power nih. Jadi yang punya uang yang bisa istilahnya refurbish Pak ya, hotel, renovasi, ya kan, atau apapun. Ya, jadi kelihatannya memang tidak dimungkinkan di segi pinjaman bank Pak. Ya, kecuali kita juga ada beberapa case ya, saat ini hotel tersebut on progress ya, dan belum selesai, artinya dia masih ada, kan kita pembiayaan kita tuh untuk yang dari greenfield pembangunan itu biasanya untuk konstruksi ya, kebanyakan si peminjam ini sudah punya tanah ya kan, hanya untuk pembiayaan kita hanya untuk konstruksi pembangunan hotel. Nah, itu pun kita bisa disburse dalam kondisi saat ini ya, jadi kita bisa dropping, tapi mereka tidak diperbolehkan untuk menunda, karena kan secara cash flow kita sudah tahu pada saat pembangunan memang hotel tersebut tidak berrevenue, tidak berincome. Ya, kita anggap artinya si owner ya memang sudah kita predik dalam masa pembangunan punya istilahnya punya cadangan modal kerja lah ya, sampai hotel itu bisa beroperasi ya, selesai beroperasi, betul. Jadi ya, jadi kayak main catur aja nih ya. Betul, tapi memang kalau perbankan susah Pak, jadi kalau nggak ada kemampuan bayar, pasti nggak dikasih. Iya. Ya, jadi kalau nggak bisa serem juga ya. Nah, karena kan kita punya harus kelola nih. Jadi kenapa bank seperti itu? Bapak kan nyimpan uang di bank, ya kan? Ada bentuk tabungan, deposito. Kita pun nggak bisa nunda bayar bunga ya. Bapak pasti teriak kan? Depositonya, Pak, mohon maaf, bulan ini karena saya harus biayai hotel, saya nggak bayar dulu di bunga. Pasti Bapak langsung ke bank, ya kan? Mungkin langsung kalau orang kampung golok nih. Iya, itu tidak dimungkinkan. Jadi karena kita mengelola dana pihak ketiga Pak, sehingga mau nggak mau kita melihatnya harus secara profesional dan komersial gitu. Memang sulit sih kalau kondisi ini. Jadi ya nanti mungkin kalau sudah normal ya baru kita lihat ya ada growth, nah ada opportunity lagi baru bisa kita masuk lagi Pak. Nah kan kita nggak tahu nih Pak saat ini COVID ini sampai kapan. Iya. Nah ini yang menjadi sebenarnya yang menjadi masalahnya waktu ya. Betul. Ya sebenarnya menjadi acuan kebijakan juga gitu. Kalau seperti kebijakan di suatu negara atau daerah kita lockdown, ya kan, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ya artinya pasti dari sisi pariwisata ya mati juga gitu kan. Betul. Nah itu agak sulit kita. Karena memang di manusia modern ini kita tuh semuanya domino sih ya, kita nggak provide sendiri ya. Jadi salah satu ada yang kolaps tuh bisa mengganggu yang lain gitu kan. Begitu pariwisatanya lesu, perhotelan lesu, ya otomatis mereka yang menggunakan kredit bank ikut terdampak, banknya juga harus kasih relaksasi dan seterusnya itu. Ya UKM-nya juga ikut ini tiarap ya kan ya, semua termasuk arsitek ini juga tiarap nih. Betul, ini memang efek domino. Mungkin saya kasih contoh Pak, yang waktu kasus selain COVID ya, kita pernah terjadi gempa
Oh ya ya. kan di Lombok waktu itu ya. Terus pernah juga ada tsunami yang kalau nggak salah di Palu. Kita kebetulan CCB nggak ada yang di Aceh. Kita ada impact juga Pak. Tapi karena itu seasonal, artinya once nih Pak, tsunami itu sekali. Ya, hanya waktu itu kalau gempa itu kalau nggak salah 6 bulan. Setelah itu mereka recovery lagi karena ternyata orang yang ya contohnya ya orang Indonesia sama orang dunia nih kalau saya lihat sebenarnya tingkat keberaniannya tinggi Pak. Ya, biarpun udah ada gempa tapi dianggap normal ya, contoh kayak di Bali ada Gunung Agung gitu. Ya, 6 bulan ya balik rame lagi gitu kan. Kayak waktu dulu ada bom di Bali sama. Ya ada travel warning, setahun selesai balik lagi rame lagi. Nah, kondisi-kondisi itu mungkin bisa kita predik. Karena once kita anggap. Nah, tinggal kita lihat recovery-nya berapa lama, ya kerusakannya berapa besar. Nah, itu ada kemungkinan Pak, kita perbankan mensubsidi atau menambah fasilitas yang untuk renovasi atau apa. Tapi kan kalau ini virus nih Pak, virus yang kita perang nih nggak kelihatan. Padahal tidak ada kerusakan fisik sama sekali. Yang ada kerusakan ekonomi nih secara perang dan SDM bener. Nah, sehingga agak sulit kita predik. Gitu. Iya, ini lebih susah. Extraordinary sih Pak ini. Betul. Lawannya udah nggak terpredik kelarnya kapan, ya kan, efeknya kemana-mana gitu ya. Ya, maka di sini memang dibutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah sih, kalau kita lihat. Jadi turun tangan pemerintah untuk membenahi sektor-sektor yang rusak nih, gitu. Ya soalnya kalau kayak gempa atau tsunami bencana alam itu kan lokal ya, nggak seluruh Indonesia dan nggak seluruh dunia apalagi. Kita mau ngungsi kemana masih bisa kalau itu, tapi sekarang kita mau ngungsi kemana nih saat ini? Pindah labur ke luar negeri juga, luar negeri nggak lebih baik dari sini juga. Iya, semua berimpact kan? Iya. Betul. Nah, Pak Uji, ini dengan kebijakan-kebijakan yang Akor berikan gitu ya, owner ada tanggapan apa nih Pak? Owner hotel pasti kan bervariasi ya, owner hotel, kondisi start mulainya, financialnya kan juga pasti beda-beda. Mungkin ada cerita tuh Pak dari owner. Aduh, kalau cerita bisa bikin ensiklopedia. Sampai malam nih Pak. Panjang. Owner tuh macam-macam. Cuman untuk gambar yang paling gampangnya mungkin begini, karena kebetulan Akor kan banyak brandnya Pak. Ada yang mahalnya minta ampun gitu, ada yang di tengah, ada yang di bawah gitu, kelas ekonomi, mid scale, premium, luxury, butik gitu macam-macam. Lah ini kan semuanya owner ini ya kan jadinya juga macam-macam gitu Pak. Gitu. Lah kalau yang paling gampang itu dalam satu kategori katakan misalnya seperti apa mereka melihat bisnis perhotelan itu ya kan. Kita ambil aja kayak frekuensi radio gitu. Ya toh? Itu kan kalau mau dengerin sesuatu tuh harus bening banget ya. Kalau terlalu ke kiri kresek-kresek gitu ya. Kalau ke sana gitu ya kusuk-kusuk gitu kan. Jadi harus yang satu titik ekstrim kiri ini bisa dibilang commercially driven. Artinya semua keputusan itu adalah berdasarkan hitung-hitungan jelimet mengenai angka 1 tambah 1 2 besok ini berapa jadinya, lalu kemudian kapan saya dapat untung and so on and so forth gitu ya Pak ya. Betul-betul itu. Tapi di spektrum lain, ekstrim spektrum dia ada yang di opposite dari itu. Wah, gitu ya pokoknya budgetnya berapa, wah begitu begini, karena mereka adalah tipikal investor hotel yang less commercially driven. Begitu. Memang kalau secara umum ya, kalau dibandingin sama industri lain, ya sudah pasti orang yang di perhotelan mereka di sini biasanya lebih harus punya hatinya gitu ya, melayaninya itu harus ada. Kalau nggak ada susah. Ya.
Yang paling sini nih yang tadi saya bilang itu keputusan bisnisnya dipengaruhi oleh non komersial value gitu ya. Jadi bukannya betul-betul pure, tapi dia itu ngelihat passion, terus ngelihat aduh bagus sekali Pak, ini kalau dipasang ini nggak bakalan balik modal ini gitu ya, bintang 5. Saya mau gengsinya kok gitu ya. Ini yang sebelah sini. Lah yang sebelah sini itu yang hitung-hitungan gitu. Lah kalau Bapak lihat dalam hotel itu bisa dibalik begitu, jadi horizontal jadi vertikal. Lah yang sini nih jadinya hotel yang di atas, yang di sini yang commercially driven tuh jadinya di bawah. Lah yang ini jadinya hotel ekonomi, yang ini hotel luxury alias bintang 5, sini bintang 1 mungkin gitu. Ya kan? Nah, Bapak bayangkan kita kelola 130-an hotel, ya kan, kepalanya ada lebih dari 130 sebab kadang-kadang satu hotel dimiliki lebih dari 2 orang ya gitu ya. Lah maunya tuh macam-macam Pak. Waduh Pak. Cuma satu hal yang paling penting sebetulnya fundamental dari bisnisnya itu bagus, maka kemungkinan kesulitan-kesulitannya itu akan kelihatan lebih mudah untuk dikelola dibandingin dengan yang fundamental bisnis hotelnya itu memang jelek. Lokasinya udah nggak bagus, positioningnya udah nggak jelas, nggak punya konsep gitu ya kan. Kompetitorsnya di situ sudah terlalu dense banyak gitu ya. Karena PR-nya zaman dulunya nggak dikerjakan dengan baik gitu ya. Tapi ada juga yang masih buka gitu. Mungkin Bapak dengar kalau sekarang di Telepon Pool itu satu hotel yang kita kelola di Puncak itu bintang 5 yang itu baru. Nggak boleh sebutin brand kan? Nggak boleh, jangan. Sekarang kalau Bapak telepon itu harganya pada waktu weekend itu udah betul-betul sama seperti pada waktu non-COVID gitu ya. Bapak Agus sebutnya itu kan kayak mais gitu ya, yang di pinggir-pinggir potong terus gitu ya, Bogor gitu ya, kemudian Puncak gitu ya. Masih ada segmen-segmen itu. Nah kalau dari awal itu formula bisnis hotelnya baik gitu ya, karena kan dia juga properti real estate toh, lokasi adalah penting gitu ya. Jadi kalau hotel itu dimiliki sama owner si A gitu ya, kalau sekarang dia mungkin masih bisa senyum-senyum Pak gitu kan. Itu. Tapi kalau hotel yang fundamentalnya agak kurang baik, mungkin dia ngobrol sama saya sambil megang-megang handphone, kapan nanti waktunya tak timpuk ini gitu ya. Melayang di telepon gitu ya. Macam-macam. Tapi di sini kan kita kan buat jangka panjang ya kan Pak. Itu aku pun dapatnya juga kan fee-nya dari persentase daripada bisnis. Kalau bisnisnya turun ya kita juga dapatnya sedikit gitu. Hotelnya bagus maka itu baik. Lalu kemudian kita berdiskusi bagaimana caranya gitu supaya yang di dalam jangkauannya operation itu bisa di adjust gitu ya. Intinya adalah bagaimana caranya yang tadinya overhead, yang fixed expenses, cost itu dia di tweak jadi variable atau semi variable expenses, sehingga dia itu betul-betul bisa sensitif terhadap bagaimana pergerakan okupansi ya. Kalau misalnya lagi ya tinggi, adaptif sama fluktuasi berarti ya. Tapi kalau lagi rendah ya nggak usah masuk dulu pegawainya. Jadi kostum semuanya yang tadinya fixed. Listrik nih ya tadinya itu ya kan, sampai di mana di taman dinyalain. Kalau sekarang ya nggak bisa dinyalain. Lalu kita berkomunikasi dengan owner itu juga penting Pak. Kadang-kadang tuh orang Indonesia tuh Pak ya cuma perlu didengar terus kita begini. Oh iya Pak. Jangan dijawab, orang lagi marah kok dia Pak, maaf Pak, iya Pak. Baik, kita lakukan Pak yang terbaik. Bagaimana caranya kita lakukan yang terbaik? Show compassionate, bisa diajak berkomunikasi, lalu kemudian bisa sama-sama untuk cari kira-kira mana yang terbaik gitu ya. Yang jelas kalau mau menang sendiri semua nggak bakalan jalan lah ya kan. Ya macam-macam Pak owner itu Pak. Ya iya Pak. Jadi kita harus bisa mengelola relationship-nya. Nah, dari Accor nih, kalau seandainya masa-masa seperti ini ada penyesuaian
bentukan desain nggak dari hotel yang udah ada. Jadi misalkan pintu-pintu dipasangin handle kaki gitu ya kan, ya itu sebenarnya lebih ke teknis ya, tapi maksudnya kan dari itu pakai remote control Pak gitu. Ya, Buka sendiri dari operator itu kan jadi kebijakan, tapi butuh duit juga nih. Nah, ada butuh dana juga untuk, karena kan dikali jumlahnya ya gitu loh. Nah, ini kan bisa kemana-mana. Apakah dari Akor ada kebijakan seperti itu, misalkan ya kan, sebagai bagian dari penyikapan kita gitu. Punya program yang kita sebut All Safe. Jadi All Safe ini adalah program sertifikasi untuk semua hotel kita supaya dia disertifikasi. Kalau di Eropa sih nggak cuma ditawarin ke hotel Accor aja. Jadi artinya kita kerja sama AXA Insurance gitu ya. Lalu ada satu program untuk melihat bagaimana caranya supaya yang tadinya itu non-COVID protocol compliance jadi COVID protocol compliance gitu. Ini yang macam-macam Pak, dari mulai front of house sampai back of house gitu. Kalau dulu naruh linen ya kan, linen kotor itu sebelah sini, linen bersih sebelah sini. Kadang-kadang tempatnya deket-deket boleh, asalkan raknya nggak terlalu ini. Jadi kalau berantakan pasti linen kotor gitu misalnya. Kalau sekarang harus dipisah benar tempatnya gitu ya. Buat cuci tangannya di mana, buat yang sifatnya buat tamu, front of house gitu. Nanti dikasih sertifikasi gitu ya, ada training dan segala macam. Lalu itu programnya disebut dengan All Safe. Nah ini ada komponen fisiknya Pak. Nah ini yang mungkin akan lebih relevan kalau ke desain gitu ya. Jadi misalnya ya bagaimana caranya kalau antri tapi nggak usah pakai selotip gimana, lalu kemudian di-adjust gitu ya kan, marmernya, lalu pintunya gitu, bukan sekedar masuk keluar gitu ya, tapi bisa diatur supaya langsung kalau yang masuk itu ya udah langsung COVID compliance, buat karena kalau masuk orang keluar nggak boleh gitu ya, lalu dikasih signage yang gitu aja sifatnya. Kalau buat yang udah medical tentunya dia lebih ketat lagi tuh Pak, apalagi kalau dia terima paket isolasi mandiri gitu. Nah, kemudian di sini boleh dijual, sini nggak boleh dijual. Begitu dia ini udah dijual, besoknya itu dari bawah sampai atas dia harus didisinfektan gitu, diangkut semua keluar, lalu kemudian didisinfektan baru masuk lagi. Ya ada kosnya juga pada akhirnya. Jadi ekstra kos ya. Yang tadi kecil itu dirasa nggak perlu karena akan khawatir ada debu atau apa gitu ya, udah deh. Ya ini kan bagus, iya bagus, tapi lukisan itu ya Allah gitu ya kan, ngebersihinnya segala gitu udah supaya simpel, clean gitu ya, udah nggak usah sarang debu ya, clean, sarang debu gitu ya, artinya gitu. Banyak Pak yang sifatnya perubahan ya, new normal Pak. Nah ini kalau keadaan seperti gini kan sifatnya force majeure ya. Kalau dari perbankan itu ada nggak ya fasilitas insurance untuk building yang lagi dalam proses punya pinjaman lah gitu dalam itunya, tapi dia punya insurance nih, jadi dalam keadaan kayak gini kan force majeure ya, kita nggak ada yang pernah tahu. Nah insurance-nya yang cover nih hal-hal seperti ini, apakah ada nggak model begitu ya Pak Agus ya? Insurance ya kita ada beberapa hal Pak ya, jadi insurance yang pada saat pembangunan yang dari greenfield menjadi operate itu sampai selesai lah kita anggap, itu namanya construction ORIS. Jadi dia menjamin tuh segala, kalau ada gempa ada apa pada saat setengah jadi rubuh atau tanah bergeser, struktur bergeser sehingga menjadi miring. Itu ada satu. Nah setelah itu kan ada namanya PAR, Property ORIS. Jadi ini PAR ini seperti kita general lah ya, kita rumah kita di asuransi, tapi hanya untuk kalau kerusakan nih, seperti contoh kebakaran, ya kan.
atau ada gempa bumi kalau masuk klausul bencana ya, termasuk kalau memang ada banjir ya. Nah itu pun termasuk juga ada yang termasuk dengan furniture dan perabot lah kita anggap gitu. Jadi kontennya ada yang di insurance. Nah kalau untuk hotel memang ada, tapi memang ini harus beli premi tambahan Pak. Namanya business interruption Pak. Ya business interruption ini mereka dari pihak asuransi akan menghitung ya berapa sih revenue rata-rata hotel tersebut ya, sehingga nanti dari patokan itu mereka menjamin kalau berkurang ya karena kondisi bencana, kita anggap nih bencana itu ada yang diganti Pak. Oke. Ya, nah tapi memang mesti bencana nih Pak yang dianggap. Jadi seperti contoh gempa bumi karena dia tidak beroperasi dan harus renovasi atau apa, nah itu ada. Nah ini kalau COVID ini kalau udah masuk bencana alam itu ada yang bisa cover Pak, gitu. Jadi pendapatan berapa sih yang harus dibayar gitu. Tanda kutip yang harus diasuransikan kan income-nya si hotel itu sebenarnya. Betul, tapi premi lumayan Pak itu kalau business interruption. Lumayan ya, soalnya income-nya kan tergantung kondisi lingkungan ya. Begitu kena force majeure, income-nya terpengaruh, efeknya udah kemana. Benar. Nah, cuman rata-rata ya kalau saya pengalaman kami ya di perbankan, nggak tahu deh kalau di Pak Muji. Kalau rata-rata owner hotel kelihatannya nggak mau beli asuransi itu, gitu, karena dianggap karena dianggap itu jadi cost bener, karena lumayan mahal. Itu kalau nggak salah bisa sampai 2% Pak preminya. 2% dari bukan, jadi dari rata-rata income yang kita perhitungkan, gitu. Seperti rata-rata per bulan anggaplah bisa 1 miliar, ya dari 1 miliar Pak, gitu. Lumayan. Cuman jarang ada yang mau beli sih ya, Pak Muji, benar ya? Karena itu cost. Kalau untuk hotel Accor itu ada ketentuannya di dalam agreement. Jadi di kita punya ada beberapa layer gitu ya. Ini kan juga kan ada hubungannya sama tamu kan. Jadi kecelakaan gitu ya, dan memang betul gitu ya kalau dilihat tuh lumayan padat gitu. Jadi kalau dari Accor approach-nya adalah bagaimana caranya supaya owner bisa melihat value. Karena walaupun bagaimana gitu, di sini ada kepentingan Accor karena yang akan kelihatan brand-nya itu adalah brand milik kita. Kalau terjadi sesuatu maka yang akan langsung kelihatan oleh publik adalah brand itu. Sehingga kita di sini harus reinforce, terutama sekitar berapa tahun yang lalu lah. Bapak mungkin tahu tuh kalau di Palu Pak Agus kan kita punya satu tuh Mercure Palu. Mercure. Iya. Udah kenal lah ya kan. Tapi alhamdulillah ya pada waktu ownernya itu ngebangun ya kan, ya salah satu yang lumayan bisa ngikutin kita punya advice. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Nah ini kebetulan gitu ya, bisa jadi satu contoh case gitu ya. Kalau itu nggak ada insurance-nya, waduh boro-boro mau di ini ya Pak ya, mungkin udah susah ya. Tapi sekarang gambarnya udah mulai dibikin lagi gitu ya kan. Bagaimana caranya supaya bisa lebih aman, lalu kemudian udah mulai bisa bergerak lagi ya karena insurance itu gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di Jogja. Nah, kebetulan kalau contoh yang ini banyak yang bandel. Jadi waktu gempa Jogja repot ya kemarin. Ingat ya dulu tuh ada yang mulai masalah gitu ya. Begitu. Jadi ada yang mau, ada yang enggak. Begitu kesini kita ngelihatnya gitu ya, ini sebagai salah satu yang signifikan, yang penting gitu ya untuk kita gitu ya. In fact udah sekitar ya sejak yang Palu itu kita masukkan jadi bagian daripada KYC gitu.
Jadi ada KYC-nya, lalu ada proses di situ mengenai itu insurance-nya bagaimana nih kita bicarakan. Kalau dulu wah itu nanti aja gitu ya. Kalau sekarang jadi sesuatu yang makin penting gitu. Makin ke sini. Cuma saya tahu banyak hotel operator yang tidak seperti itu, macam-macam, ada yang lean, ada yang enggak gitu ya. Ada yang fleksibel, ada yang strict gitu ya. Macam-macam gitu. Ya memang ya ada yang baik, ada yang jelek, ada yang nurut, ada yang nggak nurut. ya soalnya bencana ini nggak terprediksi dengan bisa diprediksi ya istilahnya ya. Jadi tiba-tiba muncul aja gitu ya kan. Sementara kita insurance ini kan sebenarnya kayak gambling juga kadang-kadang. Beli nggak ya gitu. Perlu bumper nggak sih sebenarnya gitu kan. Tapi kalau beli nanti mungkin preminya jadi pos ya kan. Cuman ya kalau tiba-tiba kena force majeure ya seenggaknya ada yang nalangin lah tanda kutip ya istilahnya begitu. Di kasus-kasus tertentu kalau di Accor itu kebetulan ownernya adalah grup gitu ya, grup gede. Kebetulan dia punya perusahaan asuransi Pak. Oh. Jadi ya dari kantong kiri ya ke kantong kanan dia kadang-kadang begitu juga ya. Ya itu lain cerita Pak. Kantongnya itu, ya. Itu bisnis harus mantul-mantul ya bener Pak itu. Mantul ke kantong sedikit. Ya. Ya memang nggak ada yang bisa prediksi memang. Benar. Nah ini sekarang kalau dari sisi desain ya, kira-kira gimana nih? Yang rencananya paling bisa diterapkan duluan ya mungkin dari orang teknis ya, dari arsitek ya mungkin gimana nih Pen? Ide-ide yang paling achievable dulu nih, yang paling tidak banyak memakan biaya yang bisa diterapin ya. Kemarin sempat lihat ya ada merek apa ya Wer ya, udah bikin door handle ya, pakai foot handle ya. Ironmongeris ya. Iya, Ironmongeris ada yang udah mulai buat produk yang touchless, jadi nggak perlu kita pegang-pegang handle lagi, pakai sensor, sama ada yang pakai kaki, ada yang juga yang nggak pakai tangan tapi bisa cuma bersentuhan dengan pakaian aja. Ya ini mungkin jadi ini juga ya apa akan mempengaruhi standar dari Accor mungkin Pak Slamet atau guidelines-nya gitu. Udah ada yang mulai jualan instrumen ini ya berarti ya sebenarnya. Iya. Sebetulnya kalau buat technical design ini ada spesialisnya kalau di Accor. Cuma kurang lebih itu kalau saya mau lihatnya begini nih. At the end of the day itu kan dia jadi bagian biaya ya cost. Dan kalau dia itu sifatnya seperti handle kayak itu berarti ya jadinya kayak capex atau FF&E gitu kan. Nah orang make apa enggak gitu ya. Kalau sekarang mungkin belum, tapi nanti begitu orang itu harus dia itu compromise sama fear, harus kemudian melakukan traveling, lalu kemudian dia disediakan barang itu, pasti dipakai. Nah, lalu di situ dia akan viraling tuh gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang gitu ya ditawarin ya, mungkin masih ya tunggu-tunggu. Cuma kalau misalnya katakan misalnya disediakan sebagai sampel gitu ya kan, lalu kemudian kebetulan tamunya pakai, lalu kelihatan, lalu kemudian ada efeknya ke bisnis, harganya nggak terlalu mahal, ya tentunya akan jadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Kalau yang sekarang ini sedang kita lihat itu sifatnya masih temporary, sebab kebijakan yang dikeluarkan tiap Pemda juga masih temporary gitu. PSBB-nya kemarin baru diperpanjang ya Pak Bocah. Baru diperpanjang. Nah makanya bayangin kalau beli handler baru hanya untuk 2 minggu, ya gawat juga. Nah gitu. Iya makanya. Kecuali kita yang mana gitu ya, mungkin adalah yang bersentuhan dengan tamu langsung dan
kan nggak bisa terlalu mahal gitu. Jadi misalnya daripada bikin yang seadanya gitu ya, tapi disinfektan tuh bisa jadi bagian daripada interior gitu Pak, nggak ini terus taruh ini situ terus pakai mangkok di bawahnya supaya nggak netes-netes ke bawah gitu. Tapi kayak dekoratif feature gitu yang di situ pakai gitu. Start dari yang paling gampang ya, tangan gitu. Tapi dia jadi sesuatu yang sifatnya dekoratif namun sesungguhnya adalah dekoratif yang kemudian diekspand fungsinya ke sanitation hygiene gitu, kecil-kecil gitu ya, sifatnya kecil-kecil. Kalau orang masuk di lobi lalu kemudian orang antre gitu ya, sifatnya masih seperti itu, belum sampai sesuatu yang merubah kultur secara keseluruhan ya, kan struktural gitu ya, pas belum. Kayaknya nih emang mesti, kalau belum terpaksa betul belum Pak. Iya, kayaknya memang mesti agak lama dulu ya durasinya ya. Ini kan kita sebenarnya masih tanda kutip meraba-raba ya. Kita mau nyiapin apa nih gitu ya kan? Mau nyiapin apa yang bisa dipakai jangka panjang. Jangan ntar udah disiapin tiba-tiba habis itu vaksinnya ketemu, terus habis itu barang yang udah dibeli cuma dipakai berapa bulan, terus buang duit gitu istilahnya. Kayak gitu. Sementara kita mau pinjam ke bank udah nggak boleh ya Pak Agus ya, dalam kondisi relaksasi. Ya ini kan sebenarnya jadi kecepit-cepit juga nih sebenarnya di tengah-tengah gitu. Dilema kayak gitu. Dilema betul. Si Malakama dilema nih lagi kosakata yang trending topik tuh sebenarnya, dua kata itu. Cuman Bapak harus ingat dong, tadi kan saya awalnya pakai cerita Bambang Tetuko, Gatot Kaca. Kan the survival of the fittest, Pak. Kalau belum pernah lihat sosoknya, mumpung banyak waktu kan, lagi masa pandemi, coba di Google Gatot Kaca, nanti keluar gambarnya. Nah itu dia sebetulnya yang harus kita lihat. Siapa yang keluar dari Kawah Candra di Muka ini, dia jadi otot wesi, otot kawat tulang wesi. Ya. Nah, iya, betul. Ya memang begitu sih. Ini saringan sih sebenarnya ya. Kalau dibilang ada ini ayakannya rada rapet nih, nggak kayak 98 gitu. 98 rapet banget Pak. Waduh. 98 masih bisa jualan di luar, kita jualan di luar sekarang wedi Pak. Perlahan tapi pasti ya kali ini. Perlahan tapi pasti. pasti berimpact. Iya. Tapi nggak ada ya Pak, ya, Pak. Ramalan-ramalan, maksudnya prediksi yang kira-kira ini mungkin nih 2 tahun lagi beres nih. Ada nggak sih prediksi-prediksi yang bisa berdasarkan parameter-parameter tertentu gitu yang bisa memprediksi ini bakal tuntas kapan gitu. Memang sekarang kan meraba-raba ya, nggak ada ujung. Teman kalau berdasarkan faktor-faktor atau misalkan ada berita yang mungkin beritanya nggak terilis ke publik ya, kita juga nggak tahu. Nah itu mungkin perbankan atau perhotelan bisa nggak memprediksi hal itu gitu maksudnya. Kalau buat perhotelan sih saya ngelihatnya adalah bagaimana caranya supaya kan gitu Pak, dari awal disadari, yang tadinya nggak nyadar sekarang sadar bahwa ini sesuatu yang long term. Kalau di bisnis perhotelan itu long term gitu. Jadi di sini kalau misalnya kakinya udah nyemplung ya udah gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia kan, nggak bisa hit and run gitu ya, nggak semudah itu, dia sifatnya panjang gitu. Tapi kalau pandemi yang kemarin-kemarin kan gitu Pak, ada katanya ada yang disebut dengan pandemi berakhir berdasarkan definisi medis dan sosioekonomis. Jadi orang tadinya itu takut, jadi akhirnya takut sama virus gitu. Tapi akhirnya lebih takut kalau perutnya kosong. Sehingga akhirnya fear itu menghilang, lalu kemudian nyerempet akhirnya ya.
kekebalan tubuh lahir, Iya. lalu kemudian berkegiatan, lalu kemudian dia fade down. Katanya sih pada waktu zamannya virus SARS, virus Hong Kong, flu burung, Spanish flu dan segala macam, orang cenderung untuk kasih declare sekarang ada epidemi, tapi nggak pernah ada catatan dikatakan epidemi itu berakhir. Jadi epidemi itu lebih cenderung untuk fade out, gitu. Jadi ada apa namanya, ada gray area di sini kalau kita berbicaranya kapan kembali lagi seperti dulu gitu. Nggak ada lagi seperti dulu, Pak. New normal semuanya akan jadi new gitu. Jadi tentunya kita berbicara bagaimana kita harus bisa beradaptasi gitu. Lalu kemudian kita ngelihat apa yang bisa kita lakukan untuk sampai di situ gitu. Ya perlu meraba-raba gitu kan. Namanya gelap ya Pak, raba-raba. Cuman Bapak pikirin deh, kalau gelap-gelap kan kadang-kadang emang yang lebih enak tuh ngeraba gitu. Coba deh lihat. Kan Ini dia nih. kalau udah kelihatan nggak usah diraba Pak, udah kelihatan ya toh. Nah, kan respon itu. Saya harus kayak uang Pak ya. Iya. Kayak uang dilihat ya, di terawang diraba ya terakhir. Diraba. Tapi kalau uang logaman diraba-raba tuh bisa salah ambil Pak. Diraba-raba pas diangkat gocap gitu. Atau 25 gitu kan. Iya. Ya kalau dari sisi perbankan ya kita lihat sih ini kita memang mesti ada batas akhir ya, mungkin melihat dari kebijakan-kebijakan OJK yang notabene stimulus ini dipatok kemarin tuh sampai kita tuh berakhir di Maret 2021. Ya, nah kita menganggapnya 2021 itu ya dengan kondisi ya mudah-mudahan COVID sudah mereda. Ya, nah dengan kondisi ini ya, nah kemarin juga ada kebijakan lagi nih dari OJK bahwa nih akan dipertimbangkan untuk ditambah. Artinya apa? Dari pemerintah sendiri kelihatannya masih meraba juga nih Pak, kapan berakhir. Ya hanya melihat impact dari ekonomi ini, mereka tuh jadi yang seperti disampaikan 1+1. Jadi kalau kita prediksi batas akhir COVID ini 1 tahun, ya artinya recovery-nya juga plus 1 tahun. Jadi notabene kita butuh 2 tahun untuk kembali ke normal. Ya, jadi mungkin bukan normal benar ya, jadi new normal gitu. Ya kalau berakhirnya lebih berarti harus doubling. Jadi memang mau nggak mau kita harus sama-sama nih berpartisipasi untuk segera menuntaskan penularan ini ya dengan imbauan-imbauan pemerintah kelihatannya ya kan, kita harus jaga jarak juga ini supaya penularan cepat berakhir. Karena kalau ini belum selesai ya kan, karena kalau dari cerita negara lain kan minimal tuh 70% Pak dari puncak pandemi ini penularannya baru grafiknya turun kembali Pak. Kita tuh belum sebenarnya. Kok juga ya? Itu masih menanjak. Masih menanjak. Tapi ya ada juga memang karena situasi iklim kita, situasi imun kita lebih bagus atau lebih kuat, ya itu nggak sampai harus mencapai titik itu ya udah recovery. Ya mudah-mudahan karena kita di musim apa istilahnya negara tropis lah ya, negara tropis yang tidak ada 4 musim nih, yang notabene mungkin saya nggak tahu panasnya kayaknya lebih banyak ya daripada hujannya ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak seperti negara lain gitu, nggak sampai titik puncak kita udah turun grafiknya. Memang gitu, ini hal-hal kayak gini berdampak ke banyak hal sih. Ya, memang repotnya di situ sebenarnya. Benar. Semakin lama tuh sektor realnya semakin ke pepet Pak. Ya terutama ya yang gampang dilihat kelihatan yang sektor industri makanan Pak.
Ya. Ya, orang makan aja sekarang berkurang loh restoran. Ya, untuk makan di tempat aja ya. Kemarin Ya. saya ada makan di restoran kan udah ada sebagian bisa. Yang kapasitas 50 orang sekarang jadi cuma hanya 20 gitu. Ya, padahal jam sibuknya restoran tuh jam makan siang ya mungkin 2-3 jam plus jam makan malam, Pak. Makan malam, betul. Iya, at least kan sebenarnya peaknya di situ kan, tapi nggak bisa gitu. Nah, digantikan dengan delivery, ya mungkin dengan Grab atau Gojek. Tapi menurut saya masih belum maksimal karena memang ini boleh dilihat secara grafik untuk sektor ini udah terimpact 50% Pak dari normalnya ya untuk revenue mereka. Ya, emang mungkin juga nggak ya kalau misalkan ini terjadi dalam waktu yang lebih lama ya, menimbulkan kultur baru, impact-nya ke building juga. Jadi mungkin sekarang kayak orang mau kawinan lah istilahnya ya kan, kawinan sekarang mungkin jadi nggak perlu sebesar zaman dulu. Jadi akhirnya mungkin hotel-hotel tidak perlu menyediakan hall-hall yang besar. Nah, misalnya jadi seperti itu mungkin beberapa sekarang ada yang udah married online kali jangan-jangan ya, ijab kabul, akad nikah pakai online gitu ya, mungkin seperti itu mungkin ada yang ada, atau misalkan pemberkatan online ya kan, nah, seperti itu mungkin. Nah, begitu itu menjadi suatu kultur dan udah kayaknya orang udah nyaman dengan itu, mungkin kebutuhan ruang yang seperti itu bisa reduce gitu. Nah, betul. Nah, itu mungkin nggak berimpact juga. Mungkin Pak Slamet bisa cerita tuh kalau memang skenario ya, ini kita bermain skenario. Pak, pasti ini semua akan menimbulkan banyak hal yang baru dari consumer behavior gitu. Ya, larinya ke arsitek nih. Cuma nano loh Pak, bukan cuma consumer ya. Tapi korporasi juga berubah gitu. Pembuatan keputusan dan lain hal itu kan berubah gitu. Dan yang paling gampang aja ya, kalau dulu rasanya kita sering dengar gitu ya, itu pegawai pada kerja aja di rumah gitu ya kan. Itu idenya katanya bagus gitu. Katanya bisa lebih hemat gitu. Kalau sekarang langsung eksperimen sendiri. Betul, karena kan masih tadi lagi peraba-raba itu Pak. Jadi kita coba benar. Ala kita begini, alanya dia gimana, nanti sampai menemukan suatu kayak apa ya, kayak common sense yang sama ya, entah di desain bangunan, di metodologi, dalam pengelolaan bisnis, keuangan, nah baru deh mulai ada standar-standar baku yang. Kalau sekarang ini ya, aktor kan masuk kerja seminggu. Itu kan salah satunya supaya nggak terlalu tinggi density-nya. Square meter per floor itu nggak terlalu banyak diisi orang gitu. Jadi kita pakainya tim A, tim B. Jadi otomatis orang sekeliling saya nih kosong semua. Bangkunya kosong semua ini. Nah, berarti utilitas daripada ruang juga turun toh. Gitu. Dan otomatis kita berbicara office building misalnya ya kan otomatis. Di restoran pun begitu. Gitu kan, dari mulai buffet. Kalau buffet sekarang nggak boleh ambil sendiri-sendiri, diambilin contohnya. Malah ada yang nggak boleh sama sekali. Breakfast tuh kan buffet Pak, nggak boleh ya Pak ya? Iya. Lalu kemudian toilet gitu ya kan Pak. Kan kalau urinoir itu kan biasanya agak dekat satu-satu itu, sekarang mungkin yang di tengahnya nggak perlu lagi gitu ya. Jadi walaupun ada lalu dipasangin itu nggak boleh dipakai kayak gitu. Lah bayangkan kalau misalnya gitu ya, ini new normal ini jadi satu kebiasaan, ini kan aspeknya udah otomatis kemana-mana. Betul Pak. Bos-bos yang tadinya mikir kayaknya bener loh, kita bisa menghemat dari listrik AC.
dan lain-lain. Udah besok-besok mau normal kayak nggak normal, pokoknya Pak Mugi kerja aja terus dari rumah gitu kan. Ya emang larinya akan ke sana sih. Jadi sebenarnya gini sih Pak, kayak misalkan ruangan yang biasanya kapasitas 100 orang, tiba-tiba cuma boleh dihuni 50%-nya, 50 orang. Tapi bukan berarti karena boleh dihuni 50%-nya, ruangannya diperkecil Pak. Ruangannya harus tetap seluas itu kan, supaya jaraknya bisa di-maintain. Kalau ruangannya ikut dicop, jadi tinggal separuh ya sama aja bohong, orang jadi dempet-dempet lagi 50-nya itu. Nah ini tricky nih. Nah, kita ngaruhnya ke arsitektur ini tricky. Dulu kita pikir dengan 50% capacity banyak ruang kosong, kita bisa kecilin tempat. Ternyata nggak boleh Pak. Kalau dipikir-pikir ya. Iya, sekarang untuk fungsi-fungsi tertentu, misalnya kalau sebelumnya untuk satu orang misalnya butuh 5 meter persegi, ya berarti sekarang butuh 10 meter persegi gitu. Nah, jadi ya pada akhirnya untuk pada suatu space yang ruangannya itu untuk orang yang berada di ruangan itu sama, butuh berarti space-nya harus lebih besar. Ya atau tadi kalau memang ada beberapa yang memang shift-shiftan bisa, tapi kalau untuk seperti fasilitas di hotel gitu kan kita nggak bisa shift-shiftan ya untuk tamu, berarti otomatis kan kita jumlah orangnya sama atau lebih kurang, ya berkurang sedikit, tapi jadinya jadi space-nya tuh harus ada lebih besar, lebih lega. Ya seperti kalau mulai dari antrian di misalnya tadi di restoran untuk buffetnya mungkin kalau sekarang diambilin, tentu jadi ada queuing-nya di situ, terus di reception, terus juga ya di swimming pool dan lain sebagainya. Itu termasuk juga di lift, apakah jadi lift, kalau melihat traffic lift di hotel mungkin bukan fungsi yang memiliki traffic tertinggi ya di antara tipologi bangunan, tapi tentu saja tetap ada trafficnya. Itu apakah liftnya kapasitasnya jadinya lebih besar atau jadi orang waiting time-nya yang diperlama gitu. Malah yang saya pernah lihat dari ada yang mengkonsepkan hotel dengan new normal ini, ya walaupun istilahnya mau diganti ya, fasilitas yang tadinya bersama itu dijadikan dimasukkan ke kamar. Mungkin beberapa hotel kompetitor kali Pak ya, ada yang udah menerapkan itu ya. Tapi dengan kondisi ini, betul yang tadi sempat disinggung, bukan berarti luasannya jadi lebih kompak, justru malah lebih besar, dan tentunya pengaruh ke pembiayaan hotel ya Pak. Kan kamarnya otomatis meter persegi lebih luas, kebutuhan space-nya lebih secara akumulasi lebih banyak, ya efek domino sih jadinya ya. Ya, jadi ke mana-mana. Mungkin kalau di perbankan kayak beberapa customer service atau ATM lah, itu mungkin sekarang udah berjalan ya. ATM kan udah punggung-punggungan tuh. Sekarang kalau ATM-nya gede, jadi kan aman. Tapi mungkin beberapa activity kayak customer service, saya lihat ada beberapa yang udah mulai pakai mesin ya Pak ya. Digantikan oleh mesin sebagian gitu. Betul. Jadi memang, tapi kalau front office lah kita anggap ya, dengan kondisi saat ini, memang kita nih mungkin sampai 2-3 tahun, sampai 5 tahun ke depan lah, kita kultur nih, masalah kultur Indonesia kita masih menganut, belum terlalu yakin dengan online ini Pak. Jadi mau nggak mau memang sebagian masih harus ada konvensional dengan adanya teller yang berupa petugas dan customer service gitu. Ya, tapi ke depan mungkin kita sudah ada istilahnya akan beralih ke digital banking yang notabene ya untuk setor dan tarik udah bisa melalui mesin. Ya, termasuk mungkin di headquarter kita CCB, termasuk itu Pak, untuk pembukaan rekening pun sudah pakai robot, jadi udah pakai mesin juga. Plus termasuk juga yang untuk mortgage KPR. Jadi kayak sekarang nih mungkin yang baru-baru viral, mungkin boleh pernah dengar ya untuk pinjaman online, istilahnya apa ya, pinjaman online nih ya istilahnya ya, fintech.
ya kan? Nah itu tidak perlu ke bank. Jadi tinggal kita melihat tuh kerjasama antara developer dengan perbankan, sehingga pada saat dia beli unit yang mana atau apartemen atau landed, ya kan, tinggal dia masuk aja, ada pricing, ada ini, ya tinggal masuk data, ya. Nah sekarang kan udah bisa juga foto otomatis kan dari fintech ya, harus difoto muka plus kasih identitas ya di foto juga. Nah kedepannya kelihatannya memang teknologi ini akan mengurus SDM nih, jadi kita mesti terus terang antisipasi juga Ya, itu dengan otomasi yang ada ya. Saya lihat malah ada yang pernah cerita di London itu resepsionis hotel udah pakai mesin ya. Iya betul. Jadi dia check in sendiri, terus dia muncul tuh kartu key card-nya, loh keluar gitu, dia tinggal cabut aja tuh kartu. Terus dia Ya, sekarang kan juga booking sudah online, ada identify si customer kan, dia dapat QR code gitu ya, untuk ini bahwa ini memang customer yang sudah booking dan sudah bayar gitu. Jadi tinggal masalah dia check in aja. Jadi ya proses identifikasi menggunakan kalau dulu barcode, sekarang QR code, itu sebelum sangat membantu sih. Tidak perlu harus kalau lihat KTP, oh bener nih bapak ini atau ibu ini, tapi dengan QR code itu menjadi membantu. Tapi pada saat bersamaan menjadi penting juga ya, inilah seperti biasa, seiring makin canggihnya teknologi inovasi, tentunya butuh awareness yang makin tinggi juga bagi semua pihak, bagi baik dari yang menerbitkan kode itu, misalnya QR code, di bank datanya, termasuk juga untuk customer-nya, jadi untuk menjaga privasi dari identity code yang dia pegang situ, supaya tidak tersebar dan akhirnya bisa disalahgunakan gitu. Ini masalah ID yang tersebar kayaknya lagi viral ya beritanya ya baru-baru ini. Itu oknum kelihatan nih ya. Ya itu. Iya. Walau-walam nggak boleh lah. Iya. Salah kalau itu. Kita juga mungkin pernah dengar juga Pak ya, digital hotel Pak. Di China udah ada ya. Itu kalau nggak salah grup Alibaba. Ya sorry saya ini. Nggak apa-apa sebut merek. Terlanjur Pak ya. Itu hotel ya. Kita dari untuk reservasi sampai check-in itu nggak ada customer service Pak. Jadi semuanya serba online, termasuk pada saat nginep Bapak buka sendiri. Jadi nanti keluar kartu. Termasuk pesen makan Pak, yang robot yang anterin. Nah itu boleh nanti dicoba di Google deh, itu udah ada tuh Pak. Ya ke depan kalau begitu orang jadi SDM udah nggak butuh lagi kan. Menyusut lah kebutuhannya ya. Iya. Pada sama-sama juga ya itu dengan adanya penggunaan IT robotik gitu ya, tentunya juga harus istilahnya hati-hati dengan hacker gitu. Ya segitulah. Pasti kan selalu polisi sama maling itu selalu kejar-kejaran kan gitu. Ya dua mata pisau jadi akhirnya sebenarnya. Iya. Ada juga yang dulu udah lama ada yang cerita, jadi orang pakai kartu untuk hotel, konsepnya sama sih pakai kartu. Tapi untuk nyalain air panas dia harus nge-tap kartu, jadi dia akan nanti bayar sebanyak fasilitas yang dia pakai. Saya nggak tahu, mungkin Pak Slamet lebih tahu tuh. Jadi kalau dia nyalain AC dia nge-tap, nanti kena cas tuh AC-nya. Kalau dia nyalain AC dia cuma kamar doang, murah jadinya. Kalau pakai air panas. Sebetulnya kan dari kemarin tuh idenya banyak Pak, seperti itu. Banyak. Jadi istilahnya itu charge as you use. Jadi ya mungkin gitu. Pakai. Malah ada yang idenya itu sampai sabun gitu Pak. Sampai sabun. Ya kalau misalnya sabunnya kepake baru dibayar. Kalau nggak dipakai nggak dibayar. Gitu. Ribet banget kali ya Pak ya. Ya ada kayak misalnya di Hong Kong atau di Jepang malah udah itu ya, sama mereka udah disediain itu aja, udah kayak apa namanya itu, kayak vending mesin di kamar. Mau pakai perlu gosok gigi itu ada odol, ada itu tekan aja tek gitu, keluar. Kena mau cas pakai anduk
udah tap ya, Pak, tap kayak ya. di-charge. Tapi kalau nggak dipakai nggak di-charge. Iya. Sampai makanan yang di minibar pakai itu gitu ya. Jadi amenity-amenity-nya semuanya dimasukin ke situ gitu ya. Tapi tentunya kalau Bapak perhatikan ide-ide itu hanya ide-ide yang menyangkut service di mid scale ke bawah. Betul. Karena bisnis perhotelan adalah bisnis jasa yang begitu kita berbicara mengenai service, maka Harus orang ketemu orang ya. less compliant gitu ya, less mewet gitu kalau yang di bawah. Kalau yang di atas gue udah bayar nggak ada yang bukain pintu, marah dia. Yang bukain pintu robot lagi. Ya kan? Harus dilayani gitu ya, pakai itu. Tapi Ya, kalau beda. yang di bawah ya itu masih bisa dilakukan itu, terutama di destinasi-destinasi yang udah maju dan terbiasa dengan itu semua gitu ya. Sampai saya pernah ada itu yang minibarnya itu bukan minibar, kayak vending mesin gitu. Cuman vending mesin kan biasanya cuman ada Coca-Cola, snack ya. Kalau ini macam-macam Pak, razor ya kan, terus sikat gigi, sabun, anduk pun ada di situ. Bukan anduk beneran sih kalau Bapak lihat, itu yang recycle, satu kali pakai, dua kali pakai ya. Iya. Pakai itu aja gitu kan, nggak ada sebenarnya instrumen untuk mereduce ya orang kontak dengan orang. Kalau konteksnya pandemi gini, orang mau kontak sama orang setengah-setengah takut ya, mendingan kontak sama mesin gitu akhirnya. Ya kayak kita begini nih sebenarnya kan, kita lagi ngobrol sama mesin ini. Ya mendingan pakai ini aja, kan ditekan, paling-paling itunya aja tuh Pak, tombolnya kan. Tuh, nanti kalau misalnya yang ini udah kepake terlalu sering, lalu kemudian dia berubah warna, gitu. Dia langsung masuk sendiri pakai yang baru, jadi selalu bersih tombolnya itu, gitu ya. Kayak gitu. Ya macam-macam apa ya. Kalau yang kedepannya bakalan kelihatan gitu kayak apa. Ya, mungkin salah satunya pandemi ini akan menimbulkan ide-ide yang kreatif ya, yang kayak gitu ya. Ya, ini men-trigger sih Pak. Kondisi ini men-trigger banyak hal sih. Oh iya. Men-trigger banyak hal. Emang benar Pak, kalau nggak digebuk gitu ya, di kawah Chandra di muka ya emang nggak pernah kepikiran ntar ini. Gitu. Ya, oke. Mungkin dari bapak-bapak yang lain mungkin ada Pak Randy, Pak Wery mau kasih apa ide mungkin cerita-cerita terkait desain atau terkait eksekusi yang ya future ya, kita nggak pernah tahu ya. Hari ini kelihatannya khayalan, besoknya bisa jadi kenyataan gitu. Kalau ternyata begini ya kan. Kalau saya sih pertama sih dari sisi ini ya, kalau ini dikaitkan dengan kondisi pandemi dan standar operasional hotel, jadi kan ini memang dulu kan banyak baik di Indonesia, di luar negeri itu hotel itu dimiliki oleh keluarga, jadi family business. Cuma kan kalau nanti yang mau operasikan gitu orang tuanya, terus kemudian orang tua sudah nggak ada, gitu. anaknya ke cucunya, belum lagi nanti mungkin saudaranya, siapa lagi, standar operasionalnya kan beda-beda ya, jadi subjektif. Nah ini kalau saya melihat pembedanya dengan hotel operator, professional hotel operator adalah adanya SOP yang baku, sehingga orang dari di satu lokasi ke lokasi lain, orang ketika melihat hotelnya sama, either brandnya maupun operatornya, orang akan mendapatkan, pertama orang akan berekspek bahwa ini akan dilayani oleh dengan standar yang sama. Selain itu juga dari SOP hotelnya memang sendiri juga demikian. Nah ini menjadi penting gitu terkait kondisi pandemi ini tadi ya, dikaitkan dengan tadi ya, survival of the fittest gitu, jadi sebagai saringan gitu. Jadi yang memiliki SOP lebih baku ya
itu tentunya akan lebih siap untuk menghadapi saat sekarang ini maupun untuk kedepannya, karena owner itu akan expect bagaimana hotel itu higienis, steril, punya SOP yang jelas. Jadi tidak ada bapak A, dia kebetulan orangnya demen keluyuran sana kemari, sudut-sudut hotel diliatin. Ada bapak tamu B yang lebih settle, diam aja. Nah itu kan jadi lain-lain ya standarnya. Tapi kalau dari hotel memang sudah membuat sebuah sistem, oke, harusnya memang begini. Jadi semua tamu itu mengikuti dan menghargai satu sama lain. Ini sebetulnya juga kalau dikaitkan dengan arsitektur, desain gitu ya. Ya tadi saya sempat singgung mengenai bagaimana queuing ya, mulai dari di reception, apakah ini menjadi format reception menjadi agak berubah dari yang sebelumnya customer menyamperin ke reception desk-nya, ataukah formatnya menjadi si reception-nya yang menyamperi customer-nya, terus juga bagaimana pembatasan antara queuing, terutama gini kalau kita bicara hotel yang bisnis hotel gitu yang memang tamunya itu sering banyak grup juga ya, tidak hanya bisnis hotel sih, leisure hotel juga begitu. Itu kan bisa dibayangkan suasana di lobi hotel pada saat ada grup-grup yang datang gitu. Itu kan bagaimana mengaturnya secara desain, baik dari sisi space, kemudian alur orang datang, karena pada akhirnya ini pentingnya gini, ini salah satu kalau di ilmu arsitektur itu kan ada membahas mengenai behavior. Jadi bagaimana mengatur perilaku orang di dalam suatu ruangan atau di satu bangunan melalui desain. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang dimana orang tuh nggak perlu dikasih tahu lagi, Bapak harus lewat sini, tapi dari space-nya itu sudah mengarahkan orang untuk mengikuti SOP tersebut. Ya katakanlah ada petugas yang menyampaikan itu hanya untuk membantu saja. Tapi itu menjadi penting untuk mengatur behavior orang di dalam, terutama di lobby ya, karena lobby itu space yang sangat mix di hotel. Kalau restoran itu udah agak tersaring karena yang makan di situ tidak semua orang, makanya orang yang menginap atau memang khusus makan di restoran. Facility juga khusus untuk tamu hotel. Tapi lobby itu adalah benar-benar campur. Seringkali juga tamu, ada orang yang menginap di hotel, dia terima tamu, dia ngajak ketemunya di lobby atau di lounge-nya di lobby. Nah itu percampuran banyak orang di situ. Nah itu menjadi benar-benar penting behavior itu. Terus tadi soal lift, penggunaan sensor, tadi sempat singgung juga mengenai pintu yang handle-nya itu menggunakan kaki. Ya hopefully sebenarnya dari produsen ini ya, handle ironmongery grease gitu bisa menciptakan yang nyaman. Jadi balik lagi supaya jangan sampai fixture ini tuh hanya dipakai pas masa ini pandemi gitu, terus kemudian setelahnya tuh menjadi kesannya ya cuma buang-buang, terus balik lagi ke handle yang semula lagi ya. Tapi kalau saya lihat sih itu masalah kebiasaan ya. Kalau orang sudah terbiasa juga orang nggak akan masalah kok. Dan kalau diperhatikan malah kadang orang kalau buka pintu pakai kaki itu malah kayaknya lebih santai gitu ketika kalau dibandingkan pakai tangan. Cuman mungkin karena dulu tidak sopan gitu, jadi orang pakai tangan. Nah, ini masalah kebiasaan juga. Terus, selain itu ya tadi Pak Muji sempat singgung ada di dari housekeeping ya, pemisahan linen bersih itu juga ya mungkin standar dari space-nya akan berubah, butuh pemisahan gitu. Tapi pada akhirnya ini semua untuk memberikan trust and comfort to the customers gitu, dan jadi sangat penting gitu. Ya, ini sementara itu sih yang saya highlight ya.
Ya kira-kira demikian lah ya, kalau memang ada yang disampaikan lagi, kira-kira mungkin soal keterkaitan antara desain, perhotelan, dan perbankan ya, terkait pandemi ini. Monggo kira-kira Pak Wery mungkin kalau ada yang mau disampaikan. Ya, dari saya mungkin sharing sedikit ya. Saya pernah lihat ada ini masih berkaitan dengan pandemi ya. Karena kita berusaha mengurangi interaksi dengan manusia. Jadi kan semua berhubungan dengan teknologi seperti yang tadi disinggung, vending machine, robot, yang selama ini konotasinya selalu sesuatu yang fungsional, sesuatu yang praktis. Tapi sebetulnya nggak selalu itu saja, bukan berarti estetisnya tidak dipertimbangkan ya. Saya pernah baca ada satu hotel di Jepang, semua itu resepsionis, untuk kunci kamar, untuk bahkan seperti bellboy-nya dan lain-lain itu semua robot. Dan mereka pakai konsep ninja kalau saya nggak salah. Jadi bukan cuma robot yang ya mesin-mesin aja gitu, enggak. Jadi robotnya pun bentuknya pakai ninja, kemudian tematik gitu ya. Tematik, hotelnya sudah tematik ya, jadi bisa sampai sedemikian dieksplornya pemanfaatan teknologi dan kecanggihannya ini, yang tentunya ya berkaitan juga ya secara pembiayaan hotelnya sendiri, ya otomatis akan beda ya. Mungkin orang menganggap wah mahal ya berarti pakai robot dan lain-lain teknologis yang sedemikian canggihnya, tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi mungkin dengan penggunaan SDM yang lebih sedikit itu jadi ada nilai tukarnya lah ya, yang tadinya dipakai untuk gaji staff ini dialokasikan untuk ya teknologi itu yang tadinya mungkin nggak ada biaya untuk maintenance, untuk mesin-mesin dan perlengkapan itu jadi biaya yang muncul dengan adanya teknologi itu. Ya tentunya secara pembiayaan ya perlu dihitung lagi ya memang ya, dan gimana operator hotel menyikapi kebaruan ini gitu sih. Kalau dari saya mungkin kira-kira begitu. Oke, kalau gitu nggak ada cerita lagi mungkin, atau nggak ada yang mau dibicarakan lagi, kita tutup aja mungkin sesi bincang-bincang sore hari ini. Atau mungkin dari Pak Slamet mau ada sedikit dongeng Pak soal pewayangan Pak. Menyanyi Pak, menyanyi. Ya, mesti Pak ambil kemute Pak itu Pak. Pak Muji masih kemute. Pak Muji masih kemute itu. Oh iya, sorry. Oke. Ya kalau cerita nanti aja lain waktu. Kemarin tadi kan udah bukanya dengan Bambang Ketuko gitu kan. Nah, terus aku ceritanya pakai Semar mendem. Pernah dengar? itu makanan Pak. Jadi lapar. Ini udah sore sih emang, udah 3.52 ya. Saya kemarin cerita bahwa wah nanti lain kali saya cerita mengenai Semar mendem gitu kan ya. Wah dia serius banget kelihatinnya, dia nggak tahu kalau itu nama makanan. Pak Agus tahu nggak apa Semar mendem? Ada dua konotasi Pak, satu makanan, satu benda pusaka. Ya benar Pak ya. Tajam lagi rupanya ilmunya.
Tahuan ya. Nih yang milenial nggak ngerti ini smart mendem taunya Nggak nggak ngerti. Taunya lemper yang dibungkus sama telur kan. Iya. Gak ada apa dari sekarang, seneng sekali ngobrol-ngobrol kayak gini. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kapan-kapan kalau misalnya perlu tanya-tanya mengenai hotel ya Bapak-bapak, kirim aja WA, telepon gitu ya. Siap. Ya insya Allah saya bisa bantu. Kalau misalnya ada yang perlu diketahui gitu ya mengenai bisnis perhotelan apa aja deh gitu perhotelan. Terima kasih. Iya Pak. Mungkin juga nanti kalau udah normal perbankan juga udah kembali bisa membiayakan perhotelan, ya mungkin bisa Pak Muji bisa referensi juga ke kami. Bisa. Atau gimana? Jadi saling support lah ya. Nomor telepon udah ada di grup Pak. Iya, benar. Tapi tadi ada satu hal yang menarik sih, bahwa itu tadi karena tadi Pak Puji cerita minggu kemarin ya baru signing gitu. Sebenarnya ya tadi hotel mah selalu ada aja, karena kan hotel tuh ada yang istilahnya apa ya, accountable business gitu ya, emang bener-bener bisnisnya. Ada juga itu yang prestige business gitu, dia ada uang. Ya masalah market tuh nomor 2 ya, saya memang mau bangun kok jadi showcase-nya si owner kan. Benar. Dia mau pamer. Iya. Jadi etalasenya dia. Soalnya kalau orang owner punya hotel atau punya bank tuh prestisnya tinggi sekali. Benar ya Pak ya? Dan hotel tuh dia keep kan karena dia tidak jual ya. Iya, betul. Gitu, karena itu biasanya umurnya ya udah seusia Pak Muji sama saya lah ya. Kalau sampai mau istirahat kita ke hotel, ya kan? Saya 17 tahun loh Pak. Itu ya. Iya. Kalau yang milenial masih mau trip Pak, travel ke luar negeri. Betul. Masih perlu menjelajah katanya kan. Betul. Karena emang hotel itu banyak style ya. Kita juga terus terang tuh pembiayaan hotel lumayan banyak Pak. Dan sampai saat ini masih ada yang on progress gitu. Jadi ya kondisinya sebenarnya kita nggak worry banget dengan kondisi perhotelan ini ya, karena memang boleh dibilang ini seasonal, hanya karena tadi bank itu melihat komersialnya sehingga ya boleh dibilang pada saat repayment capacity-nya tidak ada, bank biasa menjauh Pak. Gitu. Kalau lagi istilahnya ada gula ada semut Pak. Gula ya banyak, semutnya pasti banyak Pak. Gitu. Terus kan orang mengajukan kredit kan bukan artinya dia nggak punya uang ya. Ya istilahnya dia punya uang 100, ngapain dia jor-jorin semua 100 ya, dia kredit lah 30, 40 sisanya buat bikin yang lain lagi gitu. Betul. Ya kalau 100 dijaminin ya 100 juga dapatnya dong. Betul. Back to back katanya. Back to back. Iya. Okay. Ya oke, kalau gitu kebetulan juga udah mendekati 2 jam ya dari durasi bincang-bincang ini, sore juga. Jadi mungkin kita sudahi saja bincang-bincang kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak sebagai narasumber, ya, sudut pandang dan ilmu-ilmunya nih memberikan pencerahan yang bagus buat kita yang kadang-kadang belum cerah ini. Gitu, kalau gitu. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya di channel yang sama. Oke. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Bye.